Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel saya, channel Tidoang, channel yang amburadul. Oke, kali ini kita mau membahas sebuah kamera action dengan brand Bipro 5. Kemarin saya udah melakukan unboxing dari awal ya. Jadi saya udah melakukan unboxing paket sampai unboxing Bipro 5, dan kali ini kita mau melakukan review ala kadarnya dari Tidoang ya. Di sini saya udah punya Bipro 5 yang bakal kita review dan bakal kita bahas semampu saya ya. Jadi bukan bakal kita bahas sedetail mungkin, tapi semampu saya, karena saya kurang ilmu di kamera action ya, malum. Dan kali ini videonya pembahasan tentang Bipro 5 untuk kamera action. Saya sadar diri ya sebenarnya, ini pertama kali saya membeli kamera action dan saya merasa sangat puas dari kamera Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi supaya lebih nyaman kita panggil aja ini kameranya 3S aja ya. Kalau disebut Bipro 5 Alpha 3S Edition Mark gitu ya, panjang gitu. Oke, ini kita singkirkan dahulu kotaknya. Dan ini waterproof kameranya, jadi kita singkirkan juga. Dan yang bakal kita bahas adalah kameranya. Ini adalah kamera 3S dari Brica. Oke, teman-teman bisa lihat itu modelnya seperti ini ya. Jadi modelnya itu kotak, ini lensa kameranya. Ini ada tombol atas dan bawah. Ini tombol power, ini tombol oke. Di sini ada beberapa slot, ada slot memori, slot USB untuk charger, dan slot HDMI ya. Jadi ini bisa digunakan di layar yang beda kayaknya. Jadi menggunakan kabel HDMI. Untuk di bawah itu adalah slot atau konektor baterai. Jadi posisi baterainya itu ada di bawah, di sini ya. Oke, kita coba lihat. Baterainya seperti ini. Jadi untuk baterai 3S itu sama dengan baterai 2S. Jadi sepakaian lah ya. Kalau teman-teman punya baterai 2S, yang 2S nya bisa digunakan di 3S. Oke, kita masukkan lagi baterainya. Posisi baterai kita udah tahu, dan sekarang kita mau coba hidupin kameranya. Jadi kita tinggal tekan tombol powernya, nanti bakal ada LED di sini menandakan kalau kameranya udah aktif. Oke, seperti ini. Jadi untuk kamera ini hanya memiliki dua lens ya, dua LCD. Untuk LCD yang pertama itu di depan dengan ukuran LCD 0,5 inci ya, 0,5 inci. LCD yang biasa ya, LCD hitam putih, teman-teman bisa lihat. Dan yang di bagian belakang itu ada LCD juga, ukuran segi 2 in ya, 2 in. Lumayan lah ya, untuk mata kita yang masih sehat masih nampak ya. Kalau untuk mata yang udah kabur ya nggak jelas karena kecil ya. Kemarin saya udah melakukan video ya
melakukan record menggunakan Brika ini atau 3S ini, dan hasilnya saya sangat puas. Hasil suaranya itu sangat bagus menurut saya. Saya nggak tahu ya kalau selera teman-teman, ada yang lebih merasa kalau video itu suaranya jelek. Saya nggak tahu. Kalau menurut saya udah bagus. Dan saya rasa ini udah cocok buat saya ya. Untuk kualitas kamera itu ada 4K, 2,7K, 1080 dan 720 ya. Saya udah coba semuanya dan saya fix suka di 1080 karena untuk laptop yang saya gunakan untuk mengedit hasil videonya itu di 1080 udah sangat lancar ya. Sebelumnya saya gunakan 4K, itu hasil videonya saya mau nonton ya, hasil videonya laptop saya malah kayak nggak mampu ya, sempet error laptopnya. Jadi kualitasnya sangat tinggi ya di 4K. Karena kalau laptop teman-teman juga standar kayak yang saya punya, saya rasa di 1080 dan 720 udah cukup ya. Tapi ada pilihan juga. Di 1080 itu ada beberapa pilihan ya, ada 30 fps, 60 fps, 120 fps dan 240 fps. Dan hasil dari perpindahan fps itu ada hasilnya berbeda masing-masing ya. Untuk saya itu di 30 fps standar ya, udah puas. 1080 30 fps. Kamera ini dengan kapasitas 32 GB yang kita dapat dari paket kemarin itu bisa merekam sampai 3 jam lebih ya. Teman-teman bisa lihat di sini sampai 3 jam lebih, dan sangat membantu ya. Mungkin kalau kita ubah di 60 fps mungkin waktu perekaman bisa berkurang ya, karena data yang digunakan juga lebih sedikit besar. Untuk yang 720 itu kayaknya juga sama. Kalau 720 p 30 fps mungkin lebih panjang lagi waktu yang kita dapat untuk merekam sesuatu ya. Cuman beda dari hasilnya ya. Oke, untuk kamera kita udah bahas, dan hasilnya seperti ini ya. Dari hasil video 10 80 30 fps yang saya coba untuk rekam, dan videonya juga udah saya buat malah ya. Ini jadi ini ya teman-teman, hasil dari video 1080 30 fps ya. Jadi hasilnya seperti ini, dan hasil suaranya juga seperti teman-teman bisa dengar dari hasil suaranya sekitar 3 menitan lah ya ke sana ya. Dan ini saya rasa udah lumayan bagus, standar lah ya untuk saya sih. Saya nggak tahu dengan selera teman-teman. Jika teman-teman udah memiliki Brika Bipro 5 ini yang versi 3S, teman-teman bisa deh untuk coba-coba tes ya satu persatu sistem yang diberikan dari kamera ini ya. Oke, itu yang dari keuntungannya ya. Dan kita cari tahu lagi keuntungan dari kamera ini. Untuk berat, ukuran beratnya ya, ini lumayan ringan ya. Kalau saya lihat dari catatannya, untuk beratnya itu 65 gram ya, berat unit ya, 65 gram.
karena di sini kita nggak punya timbangan, jadi nggak perlu kita buktikan juga. Saya rasa ini juga anak kecil juga bisa ngangkat ya, nggak berat lagi kira-kira ya. Dan apa lagi ya yang bakal kita bahas ya. Untuk hasil kamera saya udah puas di 1080. Jika teman-teman mau cari tahu yang kualitas yang lain ya, saya rasa teman-teman bisa coba sendiri ya di kameranya. Yang pastinya ya di video kali ini, jika teman-teman udah membeli Bipro 5 3S ini, nggak ada yang mesti teman-teman itu sesali ya. Karena dari review saya juga udah nonton review GoPro yang berapa lah itu ya kemarin kalau salah, GoPro Hero 556 gitu ya. Jadi beda rasanya dari yang ini, saya rasa hanya touchscreen ya. Jadi ada beberapa GoPro itu udah yang terupdate sekarang itu udah bisa touchscreen. Tapi kalau untuk Bipro ini ya teman-teman sadar diri juga ya. Dengan harga yang murah mau touchscreen ya susah. Oke. Jadi ini belum touchscreen, belum support touchscreen. Tapi tombol-tombolnya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pemilihan atau pengaturan pada kameranya ya. Dan satu lagi, kalaupun teman-teman nggak bisa touchscreen, teman-teman bisa melakukan pengaturan di Android yang mungkin bakal lebih jelas lagi ya saat teman-teman melakukan pengaturannya. Yang hebatnya di Android lebih detail gitu ya. Dan mungkin nanti bakal saya buat tutorial mengkoneksikan Bipro 5 ini ke sebuah Android. Jadi ada juga kekurangan di Bipro 5 ini. Di saat teman-teman melakukan perekaman kurang lebih 10 atau 15 menit, yang jadi masalah bagi saya itu adalah panas ya. Jadi kamera ini terasa hangat saat melakukan perekaman, dan ini juga belum melakukan perekaman udah terasa panas. Mungkin kayak mesin yang dipaksa gitu atau mungkin terlalu terang karena baterai kapasitasnya kecil, dan mungkin sistem dari kameranya kurang untuk melakukan pendinginan di mesinnya. Tapi ini tidak terasa panas. Untuk bahan kamera ini plastik ya, kameranya plastik ya, cukup lah ya. Yang penting kan jangan dibanting ya. Kalau dibanting ya yang pelat juga atau yang besi juga bisa hancur ya kalau dibanting. Oke, itu yang untuk bahannya. Dan untuk model ya memang kayak gini kamera actionnya rata-rata petak kecil. Untuk Bipro atau kamera action, saya rasa kalau teman-teman mau melakukan zoom jauh dekat, saya rasa jangan harap ya, karena ini nggak ada pengaturan jauh dekatnya. Tapi saya belum coba yang kamera lain karena ini adalah kamera perdana yang saya miliki ya. Kamera perdana yang saya miliki, kamera action perdana yang saya miliki, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi ini kameranya. Untuk charger, teman-teman bisa melakukan charger dengan charger teman-teman juga bisa. Misalnya teman-teman punya nggak mau pakai yang diberikan sama berikannya langsung, teman-teman mau gunakan charger yang teman-teman punya. Misalnya ada charger ori kayak charger handphone lah gitu ya,
batoknya atau langsung batok sama ininya, nggak apa-apa. Saya sarankan pakai charger yang itu aja ya, karena saya lihat batok chargernya itu kayak biasa aja ya. Itu yang untuk charger, dan saya rasa lebih aman menggunakan charger original dari sebuah handphone. Oke, itu lanjut. Apa lagi yang bakal kita bahas ya? Dari hasil udah tadi ya. Dan jika teman-teman mau melihat hasil yang lain ya, dari 1080, teman-teman bisa menargetkan itu mungkin di ruangan sedang. Jadi kalau yang di bawahnya mungkin bisa teman-teman masukkan di ruangan buruk atau jelek. Di atasnya mungkin teman-teman bisa masukkan di atas 1080, teman-teman bisa masukkan di ruangan atau di kolom kualitas baik ya. Jadi di 1080 saya menyatakan kalau itu udah cukup bagi saya. Saya orangnya standar-standar saja. Oke, untuk kedalaman, jika teman-teman menggunakan ini ya, kalau unitnya seperti ini itu nggak tahan air. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini banyak sekali rongga untuk masuk air. Tapi kalau teman-teman menggunakan casing waterproofnya, jadi kamera ini bertahan hingga 40 meter di keterangan ya. Di keterangan kameranya tahan hingga 40 meter. Karena daerah saya nggak ada laut yang dalam, dan saya juga tidak menggunakan ini untuk main di air ya. Jadi saya nggak mau coba di air ya. Nah, menurut saya ya tahan dari hujan aja udah lumayan. Udah bagus ya. Tapi menggunakan ini ya untuk kamera yang lagi tren sekarang, kalau nggak salah itu kameranya udah tahan air. Jadi main cemplung-cemplung aja di air nggak apa-apa ya. Oke. Untuk suara saat di dalam ini, kameranya di dalam casing waterproofnya itu suaranya lumayan ya. Suaranya terdengar jelas juga, dan mungkin apa tuh, bunyi kresek-kreseknya yang banyak ya di saat menggunakan casing ini jika di atas kendaraan ya. Saya juga udah coba kameranya tanpa mic bantuan dan menggunakan mic eksternal ya. Jadi ini adalah video dari kamera B Pro 5 yang tanpa menggunakan mic eksternal. Oke, jadi video suaranya itu seperti ini. Oke, jadi gini ya rasanya kalau di atas motor ya. Oke. Dan yang ini saya menggunakan mic eksternal ya. Jadi tanpa kotak, bukan tanpa kotak sih, tanpa casing waterproofnya ya. Jadi suaranya seperti ini. Dan yang pasti itu lebih bersih menggunakan mic eksternal tanpa casing waterproof ya. Tapi kayaknya bakal bersih juga kalau tanpa waterproof
menggunakan mic dari kameranya langsung ya. Oke, ini kameranya tadi. Dan di dalam paket ini kemarin saya udah juga melakukan unboxing. Tapi kemarin saya nggak tahu nama-namanya ya. Dan ternyata saya kayaknya kurang fokus ya. Ternyata di boxnya itu udah ada kejelasan apa saja yang udah didapat dari dus ini ya di dalamnya. Jadi kita dapat itu unitnya, casing waterproof. B Pro 5 ini udah ada remote juga, udah diberikan remote di sini, dan remote-nya ada ya. Sebentar saya ambilin. Oke, ini udah ada remote. Jadi di remote di sini ada standby, foto, dan rekam. Oke, seperti ini ya. Rekam, standby, dan mati hidupkan layar ya. Ini bukan buat ngidupin kayaknya. Ini cuma mode standby lah gitu ya. Lalu kita udah dapat juga untuk di tripod mounting gitu ya. 3 unit untuk pivot arm, kayaknya untuk yang di tangan. Handlebar mount yang buat di stang kayaknya. Ini buat di stang. 1 unit mikrofon eksternal ya. Kita udah dapat juga mic-nya. Dan hasil dari mic ini teman-teman bisa dengar yang tadi. Kita dapat juga quick release mounting lah gitu ya. Kalau salah dalam bahasa Inggris saya mohon dimaklumi juga, karena saya belum pernah kursus bahasa Inggris. Saya cuma tahu bahasa Inggris dari video-video yang suka saya tonton. Oke. Dan kita juga dapat skeleton casing, base mount with undershift. Saya nggak tahu itu artinya apa. Yang pasti ini juga ada didapat dalam dus ini. Ini juga ada strap. Jadi kalau nggak salah strapnya bukan 2 yang didapat, malah 4 yang kita dapat. Open back casing, jadi ada suku cadang buat yang ini ya, casing penutup belakang. Itu misalnya ini udah retak atau udah pecah, kita udah diberikan suku cadangnya yang satu lagi ya. Oke, kalau bisa jangan sampai pecah ya. Ya, setiap menggunakan barang teman-teman harus hati-hati. Dan kita juga dapat 1 buah baterai di sini. Dan kalau teman-teman udah membeli sebuah kamera action, saya sarankan teman-teman sekalian aja beli suku cadang baterai yang satu lagi ya. Mungkin sediakan kayak 2 lah ya, jadi 3 baterai sama yang didapat. Dan jangan lupa juga untuk charger desktop di luarnya, desktop kayak gini ya, beli juga agar teman-teman bisa lebih nyaman saat menggunakan kamera action yang nggak cuma B Pro 5 aja, kamera action apa aja ya, karena kapasitas baterainya termasuk kecil, 1000 mAh ya yang kita dapat. Dan mungkin ada yang lebih tinggi ya, paling lah 1200, 1000 berapa nah ya. Teman-teman bisa bayangkan baterai sekecil itu nggak mungkin isinya 10.000 mAh ya gitu ya. Oke. Dan lanjut, kita udah dapat juga USB kabel dan 1 unit batok charger, adapter charger atau batok lah yang biasa umum disebut ya. Oke, untuk yang didapat dalam box ini udah kita bahas. Di sini juga ada beberapa penjelasan atau tulisan tentang apa yang bisa kita
fungsikan di kamera ini, kamera action ini. Jadi di sini bisa udah sampai 200 up to 240 fps. Dan benar di sini 40 meter tahan kedalamannya. Ada 2 LCD dan ini foto cepat lah gitu ya. Foto cepat. Ada mic eksternal, kita dapat remote untuk jangkauan kamera atau luas gitu ya. 170 derajat, mantap gila. Dan di sini ada juga spesifikasi dari kamera B Pro 5 ini. Jadi di sini juga ada yang saya bahas tadi. Saya nggak semua yang saya paham, tapi untuk kualitas gambar itu mantap jiwa. Untuk foto ya, satu lagi, untuk foto itu 16 megapiksel, 13 megapiksel, dan ada juga pilihan 8 megapiksel untuk foto. Dan sensor kameranya itu 12 megapiksel Sony Exmor R IMAX sensor. Jadi sensor menggunakan sensor Sony ya, sensor Sony Exmor R IMAX sensor. Oke. Jadi ini juga memiliki WiFi. Teman-teman bisa koneksikan ke handphonenya menggunakan WiFi ya. Jadi kalau teman-teman mau taruh di atau letakkan di drone, bisa langsung di HP ya, bisa dipantau langsung dari HP. Dan nanti bakal saya juga buat cara mengkoneksikan B Pro 5 ini ke smartphone Android ya. Dan ini udah juga ada kejelasan dan kayaknya nggak ada yang bakal kita jelaskan lagi ya. Untuk hasil udah, untuk ininya juga udah, untuk kualitas oke punya. Nah ini kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman udah memiliki B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini, udah mantap banget ya, udah mantap banget. Jika teman-teman juga cuma memiliki Mark 2S juga udah mantap juga. Tapi kalau teman-teman juga udah memiliki yang di atasnya juga lebih mantap. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hingga selesai, dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan atau cara saya mereview sebuah barang ini kurang nyaman didengar dan ditonton buat teman-teman. Saya mohon maaf karena pada dasarnya ilmu dan pengetahuan setiap manusia itu berbeda-beda ya. Jadi pengetahuan saya tentang B Pro 5 ya cuma sebatas ini. Tapi jika teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih, teman-teman bisa isi ya di kolom komentar di bawah. Satu lagi, terima kasih buat teman-teman yang baru saja mampir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton hingga selesai video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya, dan jangan lupa buat subscribe, like, and share videonya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, teman-teman bisa isi di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.